Pernah kepikiran nggak sih, kalau cara kita nyetir, cara kita parkir, atau bahkan cara kita jalan kaki, itu sebetulnya adalah cerminan langsung dari karakter kita? Nah, hari ini kita akan bedah gimana etika kita sehari-hari di jalan raya itu bisa jadi ladang pahala yang luar biasa, atau sebaliknya malah jadi sumber dosa? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin kedengerannya agak aneh ya. Emang apa hubungannya parkir sama surga? Kayaknya jauh banget gitu. Tapi, percaya deh, setelah pembahasan ini, kita bakal lihat ada benang merah yang kuat banget di antara keduanya. Ini dia intinya. Jalan raya, trotoar, tempat parkir umum, semua itu tuh panggung ujian kita setiap hari. Setiap pilihan yang kita ambil, sekecil apapun itu, ternyata punya konsekuensi spiritual. Setiap tindakan kita bisa aja ngebawa kita lebih dekat ke kebaikan atau justru sebaliknya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan coba lihat jalan raya itu bukan cuma sekedar aspal dan beton. Tapi lebih dari itu, jalan raya adalah fasilitas bersama. Tempat di mana karakter asli kita itu benar-benar diuji dan kelihatan. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, jalan itu kan milik kita semua. Karena dipakai bareng-bareng, ya setiap perbuatan kita pasti ada dampaknya buat orang lain. Waktu kita egois, kita itu bukan cuma ganggu satu orang, tapi kita lagi ngambil hak banyak orang. Sebaliknya, waktu kita sedikit aja bertengkar rasa, kita tuh lagi nebar kebaikan buat semua. Nah, ini dia nih bagian yang paling bikin semangat. Kita kan sering mikir ya, kalau mau dapat pahala gede, amalannya juga harus yang gede-gede. Tapi ternyata, tindakan yang kelihatannya sepele banget di jalan raya, itu justru bisa punya ganjaran yang luar biasa. Coba deh kita renungin sebentar, betapa sederhananya perbuatan ini. Bayangin, cuma mindahin dahan pohon yang jatuh, bukan bangun masjid, bukan pergi haji. Ini nunjukin betapa besarnya nilai sebuah kepedulian kecil terhadap kenyamanan dan keselamatan orang lain di mata Tuhan. Dan ini benar-benar memperkuat poin yang tadi. Bahkan tindakan yang dianggap paling dasar atau paling rendah dalam cabang keimanan, itu adalah sebuah tindakan kepedulian publik. Jadi ini bukan hal sepele, ini tuh bagian yang fundamental banget dari iman itu sendiri. Jadi, di hadapan kita itu ada dua pilihan yang kontras banget. Di satu sisi, ada jalan yang lurus menuju pahala dan ampunan. Di sisi lain, ada jalan yang ngundang murkanya. Setiap kali kita lihat ada paku, batu, atau bahkan sampah di jalan, kita itu sebenarnya lagi berdiri di persimpangan ini. Kita mau biarin aja, atau kita singkirin. Pilihannya ada di tangan kita. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari tindakan fisik di luar, kita beralih ke pertempuran di dalam diri. Jalan raya, apalagi pas lagi macet-macetnya, itu adalah arena pertarungan yang sesungguhnya buat ngendaliin emosi dan ego kita. Ini soal seni menahan diri. Wah, hadis ini tuh kena banget sama fenomena crowd rage atau ngamuk di jalan. Kekuatan yang sejati itu bukan pas kita bisa balas klakson atau maki-maki pengendara lain. Kekuatan sejati itu justru pas kita bisa tarik napas, senyum, dan biarin aja dia lewat. Nah, itulah kemenangan yang sebenarnya. Dan ini berlaku buat semua kelakuan kita di jalan. Nyetir ugal-ugalan, klakson kenceng tiba-tiba, atau mepet-mepet kendaraan lain. Semua itu kan bisa bikin orang lain kaget dan takut. Perbuatan kayak gitu tuh dilarang. Karena esensi jadi seorang muslim itu ya memberikan rasa aman, bukan malah menembar rasa takut. Nah, ini khusus buat yang mungkin sering nongkrong atau nunggu di pinggir jalan. Keberadaan kita di sana itu ada adabnya, ada hak-hak jalan yang perlu dipenuhi. Bukan cuma sekedar duduk-duduk. Kita punya tanggung jawab, jaga pandangan, pastiin jalan tetap aman, jawab salam, dan kalau bisa ngajak kebaikan. Intinya, kita di sana harus jadi manfaat, bukan jadi gangguan. Oke, sekarang kita perluas lagi bahasanya ke level komunitas. Poin utamanya adalah pengingat keras bahwa jalan umum itu bukan milik pribadi kita. Itu adalah amanah kolektif, amanah bersama yang harus kita jaga bareng-bareng. Disinilah kita nyambung lagi ke pertanyaan soal parkir di awal tadi. Ketika kita parkir sembarangan, naruh material bangunan di jalan, atau nutup akses buat kepentingan sendiri, kita itu lagi berbuat zolim. Istilahnya, zolim di jalan. Sebuah tindakan mengambil hak orang lain dengan cara yang nggak adil. Ancamannya ini serius banget loh. Walaupun hadis ini konteksnya soal tanah, para ulama bilang ini juga berlaku buat penyalahgunaan fasilitas umum. Mengambil sejengkal aja hak jalan orang lain, itu bisa membawa beban yang beratnya luar biasa di akhirat nanti. Nah, ini contoh-contoh nyata dari kezaliman komunal yang sering kita lihat. Pernah kan lihat ambulans kejebak gara-gara parkir lapis 2? Atau jalanan jadi rusak gara-gara ada proyek pribadi terus dibiarin aja? Ini bukan lagi masalah personal, tapi udah jadi dosa yang dampaknya dirasain satu lingkungan.
Sebagai penutup, mari kita coba tarik benang merah dari semua ini. Pada akhirnya, semua perilaku kita di ruang publik, cara kita nyetir, cara kita parkir, cara kita berinteraksi, itu adalah cermin yang paling jujur dari karakter dan keimanan kita yang sesungguhnya. Pernyataan ini dalam banget. Gampang kan jadi orang baik pas di dalam masjid atau di rumah sendiri. Tapi ujian yang sebenarnya itu ya pas kita di jalan, di tengah keramaian, di mana nggak ada yang kenal kita. Disitulah kesalehan kita yang sejati diuji. Jadi kesimpulannya adalah etika di jalan itu bukan cuma soal taat peraturan lalu lintas. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal ngejalanin sebuah amanah yang suci. Memastikan orang lain nyaman dan aman di jalan itu adalah bentuk ibadah yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Dan saya mau tutup penjelasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Coba deh, ingat-ingat lagi perjalanan Anda hari ini. Jalan yang kita lewati tadi, apakah itu mencerminkan kesabaran, kepedulian, dan keimanan kita, atau justru sebaliknya? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Terima kasih.